Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana wawancara dari Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman dengan Andi F. Noya, teman-teman. Di mana beliau menceritakan kisah di mana gaji beliau itu diberikan kepada anak yatim, dan juga beliau menolak sogokan sebanyak miliaran sampai triliunan bahkan, teman-teman ya. Dan juga beliau memecat beberapa anggotanya yang bermain, dan juga sedikit mungkin memeras para kontraktor gitu, dan meminta fee kepada kontraktor, teman-teman, untuk beberapa proyek di Kementerian Pertanian. Waduh, inilah menteri panutan sepertinya ya. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya berikut ini. Menteri itu gajinya penghasilannya berapa ya? 19 juta. Tapi tunjangan-tunjangan lain-lain Ada tukin, kalau tidak salah, 80-an kalau tidak salah. kalau tidak salah berarti Anda nggak hitung benar apa yang Anda terima ya? Alhamdulillah, aku serahkan ke ada teman-teman di sini, yatim, orang pertanian yang meninggal, sudah meninggal bapaknya, ibunya. Tunggu, artinya gaji Anda nggak ambil. Kami yang ambil, baru serahkan ke yatim. Saya dengar Anda juga pernah dibujuk sampai 1 triliun lebih itu ya? Suap-suap atau hasil keuntungan atau hasil apapun lah itu. Pernah hasil keuntungan, saya jangan, gak boleh. Selama berhubungan dengan tempat ini, insya Allah, dan bukan hasil keringat, enggak. Insya Allah kami, jangankan itu, perusahaan yang racun tikus tadi, aku tutup. Hah? Perusahaan racun tikus aku tutup. Padahal Anda jadi orang kaya gara-gara racun tikus itu kan? Bukan kaya, hidup cukup. Anda Jadi, ini menghindar untuk dibilang kaya, oke lah. Nah, berapa kekayaan Anda sebenarnya sampai Anda kok nggak enak hati menyebut Anda orang kaya? cukuplah untuk hidup, keluarga, anak, sudah cukup. Tapi Anda naik jet saya dengar ya, jet pribadi. Iya, untuk memperlancar aktivitas kita. Lalu bahan bakarnya negara yang tanggung. Enggak boleh. Siapa yang tanggung? Kami yang tanggung semua biaya operasional. Wow. Enggak boleh. Itu artinya miliaran loh Pak Amran. Saya ini belum ada apa-apanya, Pak Andino ya. Dibanding dengan pahlawan kita. Pahlawan kita nyawanya diserahkan untuk merah putih. Aku ini sangat kecil dibanding mereka-mereka. Jadi Anda nggak reimburse itu bahan bakar Anda pakai dan Anda bayar sendiri? Enggak, itu masih kecil. Saya belum berbuat banyak untuk Republik ini. Bayangkan, pahlawan kita yang gugur di medan perang, tidak ada gaji, tidak ada fasilitas, tidak diberikan tempat seperti ini. Dia perang di hutan, nyawanya dia sumbangkan negara. Anak istrinya menangis karena kehilangan ayah untuk merah putih. Dan tidak ada pikiran bahwa pamrih apa yang harus aku dapat. Masa kami yang pelanjut, apalagi ayah kami prajurit. Wow, prajurit. Pangkat terakhir apa itu? Sersa mayor. Sudah tidak perlu ditanyakan ya. Jadi Babinsa ya? Jababinsa, tempur di Timur-Timur, di Irian Barat, untuk bela merah putih. Nyawa ini tidak bisa dinilai dengan rupiah. Masa dengan hartanya aja nggak mau berbuat untuk negara. Sejak kami kerja, 15 tahun di BUMN, kemudian resign, kemudian jadi pengusaha, kemudian jadi dosen. Kami dididik oleh ayah saya, jangan pernah makan kalau bukan hakmu. Jangan pernah apapun yang terjadi, jangan pernah mengambil hak orang. Padahal ayah ini orang miskin ini ya? Iya, orang miskin. Nah, kemudian di saat di BUMN, seringkali jabatan kami terakhir adalah kepala logistik. Kalau perkebunan lah ya. Iya, katakanlah itu tempat basah. Pernah suatu saat kami ditekan untuk markup pengadaan pupuk. Waktu itu nilainya 74 miliar. Seharusnya harga pupuk itu 34 miliar. Saya katakan, padahal kami sudah posisi puncak waktu itu, jabatan puncak di BUMN. Saya katakan, kalau ini dilanjutkan, kami pilih keluar. Yang menekan siapanya? Pimpinan.
Internal ini. internal. Oke, terus Dan ada yang dari Jakarta. Saya katakan ini tidak boleh kita lakukan. Akhirnya kami tetap bertahan, lelang sesuai dengan keinginan kami. Kemudian kami dimutasi. Saya tidak tahu apakah hubungannya dengan ini. 1 tahun kemudian kami resign. Kami katakan ini tidak sejalan dengan petua-petua ayah saya, bahwa jangan makan haknya orang lain. Kami resign. Jadi tetapi kalau yang sekarang kami luar biasa, Bapak Presiden. Beliau tegaskan berantas korupsi, tidak boleh kompromi pada mafia. Ini luar biasa pesan beliau. Saya sudah beritahu semua teman-teman kalau Anda melakukan yang tidak terpuji, korupsi, kolusi, pasti kami tindak. Yang tindak bukan saya, sistem. Jadi meritokrasi. Anda bersalah harus dihukum. Jadi di sini baru saja ada 11 orang kami nonaktifkan. ini eselon berapa aja ya? Eselon 2, 3, dan stafnya. Temuannya apa? Temuannya yang pertama, kami kan ada sebar nomor HP kepada masyarakat umum, kepada Nomor bidik. HP Anda Nomor disebar HP untuk saya publik. untuk publik. Jadi langsung ke saya. Jadi orang yang melapor kami itu terjaga kerahasiaannya. Kemudian kami terima sekarang lebih 100. Kalau kami terima, yang melapor kemarin itu adalah seorang guru besar dan seorang calon bupati, sepertinya terpilih, melapor bahwa ada permainan di dalam. Jadi kami langsung cek, kami panggil bersangkutan. Kayaknya ada bakat saya jadi penyidik. Cuma 5 menit ngaku. Tapi ini soal history ya, track record Anda juga mungkin yang membuat dia atau siapapun yang melakukan penyimpangan gentar juga. Kan banyak menteri yang menutupi borok di dalam kementeriannya, karena kalau dianggap banyak korupsi di situ berarti dia juga gagal. Kenapa Anda melakukan hal yang sebaliknya? Anda nggak malu bahwa di kementerian Anda ada korupsi? Justru kita malu di depan Tuhan kalau kita melakukan pembiaran. Kalau melakukan pembiaran sama dengan beternak kejahatan. Kapan negeri ini bisa maju? Nggak mungkin maju. Ini bisa negara kita menjadi poco-poco. Tahu poco-poco, 2 kali maju, 2 kali mundur. Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Kalau kita membiarkan, kita harus memulai. Kita harus berani melakukan. Kita sayang generasi kita. Kita jangan ego hidup. Kita palingan 5 tahun selesai. Tapi ada generasi kita menunggu, ingin melanjutkan perjuangan ini. Dan kita nanti disesali generasi kita kalau kita tidak lakukan. Pak Amran, tadi di pembukaan saya bilang di negeri ini ada krisis moral, ya. Ya. Orang sudah nggak percaya lagi bahwa ada kebaikan di antara terutama pejabat-pejabat pemerintahan. Anda ini kan jadi aneh sendiri nih. Anda nggak merasa Anda kesepian, Anda berjuang sendiri, padahal ekosistemnya sudah korup. Justru nggak tahu ya. Justru kami nikmati. Justru kami tertekan. Kalau kami melihat kesoliman, kami melihat korupsi, kami melihat bermain-main, kami tidak tindaki kalau dibawa kewenangan kami. Karena itu nanti dipertanggungjawabkan. Ini bukan pengadilan terakhir di dunia, ada pengadilan berikutnya. Dan pasti itu mutlak, semua agama ada pengadilan yang menunggu nanti. Dan itu lebih pedih. Jadi apa yang kami bisa lakukan untuk republik ini, apa yang kami bisa lakukan untuk rakyat, apa yang kami bisa lakukan untuk petani Indonesia, kami lakukan sekuat tenaga. Kalaupun resikonya aku tahu itu berat. Ini Pak Amran memang tidak main-main teman-teman ya, akan membersihkan kalau ada tindak pidana korupsi di kementeriannya. Dan terbukti tadi sudah 11 orang yang dinonaktifkan teman-teman ya. Wah, luar biasa. Pertama, muliakan ibumu. Kalau kamu tidak muliakan ibumu, semua yang saya cerita tadi omong kosong. Itu nggak bisa. Muliakan ibumu, jangan pernah lupa pada ibumu. Kalau sudah meninggal, doakan.
Kalau masih hidup, di saat mau bergerak nanti, kamu pulang berikan yang terbaik. Dan minta restu. Bu, aku mau berjuang, aku mau jihad untuk Merah Putih. Aku ingin membongkar laci dunia. Minta izin. Kalian yang ada, jangan turun ke lapangan kalau tidak ketemu ibu yang masih hidup. Kalau sudah tidak ada, doakan supaya masuk surganya Allah. Wah, ini menteri panutan betul-betul ya teman-teman Dan ya. itu kemudian bapakmu, dua. Ibumu. Senyumnya Allah ada pada senyumnya ibu. Kalau ibumu tersenyum ikhlas, itu pintu rezeki, pintu cahaya itu sudah terbuka. Ibumu dulu minta restu. Tidak akan kau lihat cahayanya dunia kalau ada kau gores hati ibumu dan kamu tidak minta restu. Hati-hati, masih hidup ibu. Masih. Pulang, bujuk istrimu. Beritahu istrimu, Bu, istri saya ikhlas sekali. Bu, aku jaga dulu perasaan ibuku. Aku rawat ibuku karena ibuku sedang sakit. Saya tidak lahir di bumi ini kalau ibuku tidak ada. Nah, setiap saya selesai ada rezeki, aku kembali doakan. Dan setiap sholat, maaf yang muslim, setiap selesai sholat doakan, kirim doa pada ibu. Lakukan itu, baru kerja keras, insya Allah dapat. Banyak orang kerja keras, banyak. Bukan saya saja, banyak orang kerja keras, lebih keras dari saya. Tapi tidak diberi, tidak diridhoi. Oke, ya. Jadi itu kau lakukan semua yang hadir. Jangan pernah kau gores hati ibumu. Maaf, apalagi masalah harta. Kami begitu merantau, begitu lepas SMA, saya katakan, Papa, Mama, harta jangan dimasukkan nama saya. Dari harta yang mau dibagi, karena itu pun sedikit banget, jangan. Wow, luar biasa teman-teman ya. Ini salah satu menteri panutan nih. Gaji beliau diberikan kepada anak yatim. Beliau menyewa jet pribadi untuk bekerja dengan uang pribadi. Dan tadi beliau mengatakan bahwa itu belum ada apa-apanya daripada pejuang-pejuang Republik ini, teman-teman. Yang menyerahkan jiwa raganya untuk Republik ini. Dan bagaimana tadi ketegasan beliau untuk melawan dan memberantas korupsi di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan dibuktikan oleh beliau, ya 11 orang dinonaktifkan, teman-teman. Dan juga beliau ternyata pernah mau disawer dalam tanda kutip ya, dengan keuntungan 1 triliun, tapi beliau menolak. Wow. Inilah menteri yang kita harapkan, semoga di bawah pemerintahan Pak Prabowo, kabinet Merah Putih semuanya bersih, tidak ada korupsi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.